Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 9, jumpa lagi bersama Ibu Heti Wirianti dalam pembelajaran IPS. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jangan lupa jika kalian bepergian selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baiklah, kita mulai. Nah, untuk hari ini, karena beberapa minggu lalu kita telah belajar materi IPS, nah untuk minggu ini kita akan latihan soal. Jadi agar ibu bisa mengukur sebatas mana materi minggu lalu yang dapat kalian serap. Baiklah, materi soal-soal latihan kita hari ini adalah tentang perdagangan internasional dan pusat-pusat keunggulan di Indonesia. Ibu hanya memberikan 5 soal. Dari 5 soal ini, ibu rasa cukup untuk mengukur sebatas mana pengetahuan kalian atau daya serap kalian, penyerapan kalian dari materi-materi yang ibu sampaikan beberapa minggu lalu. Baik, soal yang pertama akan ibu bacakan. 1. Sebutkan 3 faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Banyak penyebab faktor perdagangan internasional kan yang telah ibu sampaikan beberapa minggu lalu. Nah, kalian hanya dipinta menyebutkan 3 faktor saja. Kalau lebih boleh nggak Bu? Boleh. Lebih baik lagi, tapi minimal kalian menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, sebutkan 5 dampak positif dan 3 dampak negatif perdagangan internasional bagi Indonesia. Oh ya, ini salah tulis Ibu Nak ya. Internasional itu maksudnya internasional. Nah, yang untuk soal nomor 2, kalian harus menyebutkan 5 dampak positif dan 3 dampak negatif. Ini minimal, kalau lebih boleh. Jadi seandainya kalian menyebutkan dampak positifnya lebih dari 5, misalnya 6, 7, bahkan 10, silakan. Tapi kalau kurang, akan mengurangi nilai kalian. Nah, kalau dampak negatifnya kalian hanya dipinta menyebutkan 3 saja. Jangan kurang dari 3. Itu yang soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Sebutkan 9 hambatan terjadinya perdagangan internasional. Nah, yang untuk nomor 3, kalian dipinta lebih banyak. Kalian menyebutkan 9 hambatan terjadinya perdagangan internasional. Jadi tidak boleh kurang dari 9. Bu, perlu dijelaskan atau tidak? Misalnya kalian akan bertanya seperti itu. Kalau soalnya minta sebutkan, berarti kalian cukup menyebutkan saja. Tulis sebutkan saja tanpa perlu penjelasan. Tapi kalau seandainya kalian mau menambahkan penjelasan, boleh saja. Baik, kemudian untuk soal nomor 4, sebutkan 7 manfaat perdagangan internasional. Nah, yang nomor 4, kalian dipinta menyebutkan 7 manfaat perdagangan internasional. Nah, yang pertama penyebab, soal kedua dampak,
positif dan negatif, yang ketiga hambatan, nah yang keempat ini manfaat. Semuanya masih materi perdagangan internasional. Soal yang terakhir ini soal dari materi pusat-pusat keunggulan di Indonesia. Minggu yang lalu Ibu telah memberikan beberapa contoh pusat-pusat keunggulan di Indonesia. Ada yang dari pusat keunggulan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Nah, kalian bisa lihat video yang minggu yang lalu kalau ada yang lupa. Baik, soal yang kelima yaitu berikan contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, untuk soal nomor 5 ini tidak Ibu beri batasan. Jadi kalian boleh memberikan contoh banyak, boleh juga memberikan contohnya sedikit. Yang pasti kalian memberikan contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, itulah soal-soal untuk latihan hari ini. Kalian seperti biasa, kalian tulis di buku latihan atau di buku catatan, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke WA pribadi Ibu. Jangan di grup agar tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Dan Ibu harap kalian segera mengerjakan soal, jangan terlambat karena ketepatan waktu dalam menjawab soal dan mengirimkan tugas akan mempengaruhi nilai kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.